Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini lagi. Kali ini gue pengen interview anak lulusan Unjani ya, mahasiswa lulusan Unjani. Bagaimana lanjutannya akan hasilnya di buku konten. Oke ya, bye. Oke, lanjut. Ini anaknya udah balik ke kontrakan, jadi kita ketemu ini di kontrakan. Ayo, boleh dong kalian kita review nih gimana sih buku kontrakannya Bang Reza Au ya. Pokoknya anak Bumi Pertiwi lah. Ya, luar biasa juga. Oke, Bang Reza, boleh dong? Saya udah usaha ini malam-malam minggu nggak main kemana-mana, cuma datang ke kontrakannya Anda. Kemarin gue ngechat, enggak lah katanya lah, jangan ngatain video. Tuh kan, jadinya itu. Sini dong, ayo dong, deket di sini. Oke. Gua lagi. Sebetulnya saya pengen tanya dulu nih sama Bang Reza nih. Jauh banget Bang Reza, jauh banget. lagi hamil pep. Oh, lagi nge-vape ya? Oke nih, ini anak vape loh bro, dia nggak ngerokok tapi dia nge-vape. Kira-kira apa sih alasan dia buat nge-vape, ntar kita tanya juga ya. Oke nih, gak apa-apa kan Bang Reza nih, gue interview nih buat channel Budak Rantau nih ya. Jadinya channel ini saya buat sebagai tempat, apa ya, bukan curahan ya, mungkin sebagai pengalaman kita aja bagi anak-anak rantau ya. Yang merantau meninggalkan tempat dia lahir, dia dibesarkan, dia sekolah, dan akhirnya mencari kehidupan yang lebih baik di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan dong, namanya siapa nih? Hah? Siapa nih? Udah on emang? Udah dong, oh ayo. Ya, saya Reza. Ya, Bang Reza ya, dari Universitas mana dulu ya? Dulu kuliah di Unjani. Tuh bro, Unjani bro, Unjani Bandung ya. Ya, jadi dulu Bang Reza ngambil S1 apa D3 sih? Satu. S1 ya? Unjani Cimahi ya. Unjani itu ada yang dua Cimahi. kampusnya. Oh, ada dua ya? Jadinya Ada yang di Bandung, ada di Cimahi. jangan apa ngambilnya yang di? Yang di Cimahi. Tapi nggak beda jauh kali kan? Iya, beda Oh. fakultas doang. Oh, beda fakultas, beda tempat lah itu Iya. ya. Oke, terus sebelumnya nih Bang Reza ngambil jurusan apa nih di Unjani? Ya lagi sibuk nih. Sibuk. Tuh lihat tuh, ya dia karakternya kayak gitu. Dia kalau main rambut blondos, terus celana kolor, kumis panjang gitu. Padahal usia dia masih berapa Bang Reza usianya? Baru 21. Tuh baru 21. Bohong dia kalau 21 bohong. Sekalinya sekarang 23 24 lah ya. Enggak lah. Baru berapa? 23. Nah, 23 ya. Jadi usia Bang Reza 23, lulusan S1 Unjani yang di Cimahi. Oke, saya pengen tanya ini Bang Reza. Jangan dianggap serius Bang Reza ya, santai aja ya, jadi slow ya, oke? Sebenarnya dulu Bang Reza kuliah di Unjani ngambil jurusan apa nih? Prodi Teknik Elektro. Teknik elektro. Iya. Sebelum ngambil itu pasti punya cita-cita dong, kenapa harus ngambil Iya. elektro? Tujuannya apa nih kira-kira? Karena gagal PMDK Politeknik. Oh, awalnya pengen Pemda Politeknik tadi. Iya. Oh, terus akhirnya ini sebagai pelarian atau gimana ini? Ya, saya berprinsip daripada diam, kuliah Ah. pasti sama aja di mana juga. Ya ternyata bener. Oh iya. Tapi Tapi akhirnya cari-cari dulu tuh kan, oh. akreditasinya kayak gimana. Kalau Iya. selama akreditasinya sama sih nggak masalah. Yang nanti ngebedain akreditasi kampus biasanya. Oke. Terus akhirnya memutuskan ngambil elektro ya di... Iya, elektro. Nah, terus kira-kira nih sebagai Bang Reza nih yang udah pernah kuliah, apa sih sebenarnya yang nggak pernah didapat sama Bang Reza di bangku kuliah itu? Misalnya kayak gini nih, perbedaan antara anak yang kuliah dengan yang tidak kan pasti berbeda banget tuh. Kira-kira hal yang paling berkesan gitu yang didapat di bangku kuliah itu kira-kira apa Bang Reza? Boleh diceritain nggak ini? Pasti ngebedainnya tuh pengalaman doang sih. Pengalaman ya, oke. Iya. Mungkin kalau anak yang nggak kuliah pengalamannya di lapangan ya. Tapi Iya. kalau anak yang berkuliah tuh, Secara akademis. nah mungkin. secara akademis kayak gitu ya. Oke, ini menarik Ini bener sih. sibuk. Jadi, ya bro ya. Jadi di sini ini memang tempatnya anak kontrakan. Jadi ada biasa lah teman-teman pada sliver gitu ya. Itu bahasa apa tuh? Oke.
Bang Reza asli dari Bandung, akhirnya merantau ke Kerawang juga ya setelah menyelesaikan pendidikan S1 elektro ya. Iya, Elektro, oke. baru Kerawangnya juga lah. Baru ya. Tapi sebenarnya nih yang bikin akhirnya mendorong saya bikin channel ini karena ini termasuk juga anak rantau. Kenapa akhirnya ke Malang merantau bukannya di Bandung aja? Mumpung masih muda, Ah, kesempatan itu nggak bisa diambil 2 kali. Jadi selama ada kesempatan manfaatkan lah itu secara maksimal gitu. Oke. Benar nggak? Jadi dia motivasi dia itu Iya. mumpung masih muda cari pengalaman yang banyak kayak Iya. gitu kan ya. Tapi di Bandung pasti gitu-gitu aja kan, belum tentu kita ngerasain di kota orang lain. Oke. Jadi itu ya, jangan takut untuk merantau karena Nah, setelah iya. kalian merantau pasti kalian menemukan hal-hal yang baru di tempat rantau. Ya. Teman baru, pengalaman baru, lingkungan baru. Nah itu kembali ke Dan kita. yang paling berat adalah adaptasi. Adaptasi jelas. Iya, bener. Adaptasi itu meskipun Karawang masih Jawa Barat itu beda loh. Dari segi bahasa pun ada yang beda gitu. Tapi kira-kira kayak gini Mbak Reza, kalau dulunya kuliah terus tinggal sama orang tua ya, semuanya kan udah disiapin sama orang tua Iya. ya, kayak makan kayak apa. Sekarang nih setelah merantau hidup sendiri, kira-kira apa nih yang paling berat ini? Apa mencuci baju, apa masak, apa nih kira-kira? Dia kan maksudnya gini nih, kan sekarang udah punya penghasilan sendiri. Setelah punya penghasilan sendiri, pasti dong bisa bagi-bagi uangnya kemana-kemana. Kalau dulunya mungkin cuma dikasih oleh orang tua, sekarang udah bisa memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Benar. Cara pembagiannya gimana? Dan antara tadi yang saya tanyain, yang hal yang paling males dari anak kontrakan itu kira-kira apa? Jadi berapa 2 pertanyaan ya? Ya, 2 pertanyaan ya, jawab satu-satu. Kita santai aja nih. Sama ini si Kandu santai Oh, santai, santai. Sambil minum Oh. es. Ini nggak bisa dibuka, ini tolong dong bukain. Ya maaf, ini repotin saya ya. Esnya mana kalian lu? Ya jadi budak rantau ya. Tambah es. Oke, terima kasih lu. Gue disiapin dulu. Gue Aduh, minum dia. Pak, gelas. Udah nggak pakai gelas, gak apa-apa kali ya. Gila ini enak bro. Apaan sih? IT. Oke. Ya ini sponsor yang main ini. Ya lanjut Bang Reza ya, boleh. Tadi kira-kira jawabannya apa nih yang bikin saya masih penasaran? Apa tadi itu pertanyaan pembagian? Ya, pembagian Terus, cara menata kehidupan kan gimana tuh setelah merantau gitu. 100% Hmm. dari penghasilan 20% milik orang lain. 80% milik kita. Berarti tolong dong dijelasin dong. Kan Ya masih banyak intinya pertanyaan. 20% itu milik orang lain, 80% milik kita. 80% proporsinya setengah minimal harus bisa menabung. 20% ya itu pakai senang-senang lah. Oh, boleh nih. Boleh dijabarin nggak nih kira-kira nih? Jangan lupa tuh senang-senang itu ke Perlu juga ya, kepuasan perlu diri. juga ya. Jadi gini. Irit kan orang-orang tuh beda-beda loh. Ya, coba Pak. Ada orang irit, ada orang yang bersyukuri nikmat, Ah. ada orang boros, ada orang yang udah tiga. Jabarin satu-satu dong. Orang irit sama yang apa tadi? Orang irit, Terus? orang boros, orang mensyukuri nikmat. Ah. Nah kita lebih baik di posisi yang 3, mensyukuri nikmat. Walaupun adanya seberapa tapi kita tetap mensyukuri Iya. nikmat. Bukan berarti boros ya. Benar. Tapi mensyukuri nikmat itu bukan berarti boros, tapi kita tuh penghasilan apapun yang kita dapat tuh harus dinikmati oleh badan kita. Oke. Benar, Jadi kayak kepuasan gitu. tuh nggak bisa dibayar. Tuh. Apalagi usia masih Masih muda. muda dan udah cari kerja sendiri gitu ya. Iya. Nah terus sebagai anak kos nih, Ya. jadi kira-kira apa nih? Ada yang paling bikin males itu kira-kira apa itu? Paling malas tuh ya beres-beres kosan. Beres-beres kosan. Oke tadi jadi terjawab ya. Ya. Kenapa tadi kontrakannya berantakan? Udah ketahuan. Beres-beres kontrakan. Terus Jemur baju. Kalau nyucinya mah semangat. jemurnya udah mager gitu ya. Magernya tuh nyuci jemurnya tuh. Oke. Terus apa lagi nih? Lagi. Nah terus kayak gini aja nih. Udah itu lah paling. Kalau untuk Trika lah paling malas ngomong. untuk makan nih, kan kalau dulunya di rumah udah tersedia oleh orang tua, sekarang kan harus kalau nggak beli sendiri masak sendiri. Nah, Bang Reza ini golongan yang mana nih, masak sendiri atau beli sendiri? Gimana feeling sih? Oh, feeling ya, bukan Feeling. keinginan gitu ya. Kalau lagi pengennya masak, ya masak. Ada Ya. kadang beli masak mie, masak telur. Iya, Bu. Penting kita mensyukuri nikmat itu. Penting kita tuh bisa menikmati. Oke, Bro. Kadang pun makan pun jangan
yang mahal-mahal. Kadang beli orek tempe sama sayur cukup saya. Tapi kalau Tapi bersyukur kadang itu yang enak mahal banget yang gitu ya. mahal sekaligus nggak apa-apa. Kita Wih. kali-kali itu nyoba makanan mahal tuh harus loh. Oh, harus Supaya dulu. tahu. Iya. Iya. Oke ya, jadi sekarang nih pertanyaan terakhir. Lalu malah jadi ketawa gue. Ini pertanyaan terakhir ini ya. Ya. Abang kuliah di jurusan elektro, Ah, dapat S1. Iya. Sekarang kerjaannya di jurusan elektro nggak? ya. Bro, dia jawabnya enggak gitu doang terus salah. Terus kenapa ini? Kenapa? Nah, mungkin dari sini akhirnya Bang Reza bisa menyimpulkan tuh kalau bangku kuliah nggak menjamin pekerjaan kita sama dengan. Bangku kuliah tuh nggak dijamin. Nah, oke, terus Yang penting kita tuh soft skillnya juga ditunjang tuh saat kuliah. benar-benar. Setidaknya kita tidak sesuai prodi nih, Ya. saat bekerja kita masih ada ditunjang sama soft skill. Benar. Soft skill itu bisa dicari di mana? Banyak, organisasi, Oke, siap. apalagi relasi, Mm-mm. itu. Oke, jadi pesan terakhir nih bagi anak-anak yang baru mau kuliah, Kuliah. kira-kira apa nih Bang Reza? Kalau Karena sekarang apa? mah beda-beda sih ya. Ya, ini Tapi pribadi, Mas, ya, pribadi ya. pribadi Bang Reza aja. Yang gitu. saya rasakan itu bedanya sama mahasiswa dengan orang biasa itu pertama dari pola pikir, Oke. yang kedua dari pengambil keputusan. Oke, siap. Nah, caranya gimana? Mm-mm. Kalau saya pengalamannya ngambil dari organisasi. Oh, dari situ Ya. ya jadinya. 4 tahun organisasi, pertama dari maba disuruh-suruh sama senior, tapi akhirnya di senior nyuruh-nyuruh orang gak enak tuh. Oke. Ini bukan ngajarin yang sesat ya, bukan yang Tapi sesat. memang kayak gitu lah. Ya. Oke, jadi kalian tahu ya perbedaan antara anak yang kuliah dengan anak yang tidak. Mungkin tidak jauh beda, tapi ya itu tadi. Salah satunya adalah pola pikir. Mungkin ya beda. karena apa ya? Sebuah pengalaman lain dapat di bangku kuliah itu. Sebenarnya kita tuh nggak ada perbedaan sih di lapangan tuh. Orang yang kuliah tuh bisa pintar dari orang yang kuliah loh. Benar. Saya percaya loh. Malahan pengalamannya tuh lebih banyak. Lebih banyak di lapangan gitu ya, Iya. dibandingkan dengan mereka yang kuliah gitu ya. Nggak ada jaminan kuliah tuh. Tapi ini hanya sebatas pola pikirnya Bang Reza ya. Iya. Nggak bisa dia harus kayak gini semua, nggak bisa. Oke, nih yang terakhir nih. Tadi gua pengen nanya. Tuh, nge-vape. Kenapa nge-vape? Emangnya enak? Enak-enak gak enak sih. Coba enak. Jadi mungkin itu sebuah pilihan aja daripada Iya. mungkin dia rokok, main api, mendingan juga main asap ya. Main asap. Ini sama-sama uap doang. Oke. Ini enak, ada rasanya nih. Oh, ada rasanya nih apa? Rasa hot. Oh, ya, oke. Jadi mungkin kalian anak vape tahu lah ya. Jadi kalau saya nggak nge kurang tahu. Jadi oke, ini video yang saya bikin tadi ya buat sebuah pengalaman sebagai seorang mahasiswa yang udah tamat dari Fakultas Unjani. Jadi hal-hal yang dia dapatkan di bangku kuliah itu tadi udah disebutkan juga, dan kita bisa mengambil apa ya, sebuah pengalamannya ya. Jadi penting nggak penting kalian harus nonton video ini. Oke, thank you. Pesan-pesan saya. Oke, apa pesannya kira-kira? Lanjut. Jangan pernah menyerah, hauslah dengan ilmu. Jangan pernah menyerah, Hauslah dengan ilmu. Reza. Ilmu itu bukan dari pendidikan ya. Maksudnya bukan masalah dari perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi. Ya. Di luar pun banyak, tapi kita harus mencari. Itu sih. Pesan dari Bang Reza. Oke ya, terima kasih ya. Jangan lupa kalau memang channel ini butuh kalian tonton, maka kalian harus nonton. Dan bila butuh di subscribe, kalian harus subscribe. Thank you udah saksiin video ini. Bye. Oke, lanjut. Nih anaknya udah balik ke kontrakan, jadi kita ntar ngobrol-ngobrolnya di kontrakan aja. Ayo, boleh dong. Sekalian kita review nih, gimana sih bentuk kontrakannya Bang Reza Au ya. Bang Reza Au. Jadi tuh lihat. Ya. Seberantak-berantakannya kontrakan cowok ya masih normal lah bagi kita ya. Tuh, Malu lah. gini ya. Tempat tidur doang ini mah, bukan tempat apa-apa. Oke, kita ntar langsung aja nih ngobrol bareng anaknya tuh di sana. Oke, di sana juga ada Bang Yona ya. Ntar kita khusus interview Bang Yona. Karena Bang Yona juga mempunyai pengalaman yang luar biasa ya. Pengalaman dia tuh unik, menarik juga. Ntar kalian juga harus dengerin cerita dari Bang Yona ya.
Dia itu apa ya? Pokoknya anak Bumi Pertiwi lah. Ya, luar biasa juga. Oke, Bang Reza, boleh dong? Saya udah usaha ini malam-malam minggu nggak main kemana-mana, cuma datang ke kontrakannya Anda. Kemarin lu ngechat, enggak lah katanya lah. Jangan ngatain video. Tuh kan, jadinya itu. Sini dong, ayo dong, yang deket di sini. Oke. Buka lagi. Sebetulnya saya pengen tanya dulu nih sama Bang Reza nih. Jauh banget Bang Reza, jauh banget. Lagi hamil pep. Oh, lagi nge-vape ya? Oke nih, ini anak vape loh bro, dia nggak ngerokok tapi dia nge-vape. Kira-kira apa sih alasan dia buat nge-vape, ntar kita tanya juga ya. Oke nih, gak apa-apa kan Bang Reza nih, gue interview nih buat channel Budak Rantau nih ya. Jadinya channel ini saya buat sebagai tempat apa ya, bukan curahan ya, mungkin sebagai pengalaman kita-kita aja bagi anak-anak rantau ya, yang merantau meninggalkan tempat dia lahir, dia dibesarkan, dia sekolah dan akhirnya mencari kehidupan yang lebih baik di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan dong, namanya siapa nih? Hah? Siapa nih? Udah on emang. Udah dong, oh ayo. Ya, saya Reza. Ya, Bang Reza ya dari Universitas mana dulu ya? Dulu kuliah di Unjani. Tuh bro, Unjani bro, Unjani Bandung ya. Ya, jadi dulu Bang Reza ngambil S1 apa D3 sih? Satu. S1 ya? Unjani Cimahi ya. Unjani itu yang ada dua Cimahi. kampusnya. Oh, ada dua ya? Jadinya Iya. Ada yang- di Bandung, ada di Cimahi. jangan apa ngambilnya yang di? Yang di Cimahi. Tapi nggak beda jauh kali kan? Iya, beda. Beda Oh. fakultas doang. Oh, beda fakultas, beda tempat lah hitungannya Iya. ya. Oke, terus sebelumnya nih Bang Reza ngambil jurusan apa nih di Unjani? Ya lagi sibuk nih kayaknya. Sibuk. Lu lihat tuh, ya dia karakternya kayak gitu. Dia kalau main rambut blondos, terus celana kolor, kumis panjang gitu. Padahal usia dia masih berapa Bang Reza usianya? Baru 21. Tuh, baru 21. Bohong dia kalau 21 bohong. Sekarang 23 24 lah ya. Enggak lah. Baru berapa? 22, 23. Nah, 23 ya. Jadi usia Bang Reza 23, lulusan S1 Unjani yang di Cimahi. Oke, saya pengen tanya ini Bang Reza. Jangan dianggap serius Bang Reza ya, santai aja ya, jadi slow ya, oke? Sebenarnya dulu Bang Reza kuliah di Unjani ngambil jurusan apa nih? Prodi Teknik Elektro. Teknik elektro. Iya. Sebelum ngambil itu pasti punya cita-cita dong, kenapa harus ngambil Iya. elektro? Tujuannya apa nih kira-kira? Karena gagal PMDK Politeknik. Oh, awalnya pengen Pemda Politeknik tadi. Iya. Oh, terus akhirnya ini sebagai pelarian atau gimana ini? Ya, saya berprinsip daripada diam, kuliah Ah. pasti sama aja di mana juga. Ternyata bener. Oh iya iya. Iya. Tapi cari-cari dulu tuh kan, Oh, akreditasinya kayak gimana. Kalau Iya. selama akreditasinya sama sih nggak masalah. Yang nanti ngebedain akreditasi kampus biasanya. Oke. Terus akhirnya memutuskan ngambil elektro ya? Iya, elektro. Nah terus kira-kira nih sebagai Bang Reza nih yang udah pernah kuliah, apa sih sebenarnya yang nggak pernah didapat sama Bang Reza di bangku kuliah itu? Misalnya kayak gini, perbedaan antara anak yang kuliah dengan yang tidak kan pasti berbeda banget tuh. Kira-kira hal yang paling berkesan gitu yang didapat di bangku kuliah itu kira-kira apa Bang Reza? Boleh diceritain nggak ini? Pasti ngebedainnya itu pengalaman doang sih. Pengalaman ya, oke. Iya. Mungkin kalau anak yang nggak kuliah pengalamannya di lapangan ya, tapi Iya. kalau anak yang berkuliah tuh, Secara akademis. nah mungkin. secara akademis kayak gitu ya. Oke, ini menarik Iya. bener sih. Jadi, ya bro ya, jadi di sini ini memang tempatnya anak kontrakan, jadi ada biasa lah teman-teman pada sliver gitu ya. Itu bahasa apa tuh saudara? Oke, Bang Reza asli dari Bandung, akhirnya merantau ke Kerawang juga ya setelah menyelesaikan pendidikan S1 elektro ya. Iya, Elektro, oke. baru Kerawangnya juga lah. Baru ya. Tapi sebenarnya nih yang bikin akhirnya mendorong saya bikin channel ini karena ini termasuk juga anak rantau. Kenapa akhirnya ke Malang merantau bukannya di Bandung aja? Mumpung masih muda, Ah, kesempatan itu nggak bisa diambil dua kali. Jadi selama ada kesempatan, manfaatkan lah itu secara maksimal gitu. Oke. Benar, ya? Jadi dia motivasi dia itu Iya. mumpung masih muda cari pengalaman yang banyak kayak Iya. gitu kan ya. Tapi Tapi- di Bandung pasti gitu-gitu aja kan, belum tentu kita ngerasain di kota orang lain. Oke. Jadi itu ya, jangan takut untuk merantau karena Nah, setelah iya. kalian merantau pasti kalian menemukan hal-hal yang baru di tempat rantau ya. Teman baru, Ah. pengalaman baru, lingkungan baru. Nah itu kembali ke Dan kita. yang paling berat adalah adaptasi. Adaptasi jelas. Iya, bener. Adaptasi itu meskipun Karawang masih Jawa Barat itu Ah. beda loh.
dari segi bahasa pun ada yang beda gitu. Tapi kira-kira kayak gini Bang Reza, kalau dulunya kuliah terus tinggal sama orang tua ya, semuanya kan udah disiapin tuh sama orang tua Iya. ya, kayak makan kayak apa. Sekarang nih setelah merantau hidup sendiri, kira-kira apa nih yang paling berat ini? Apa mencuci baju, apa masak, apa nih kira-kira? Dia kan maksudnya gini nih, kan sekarang udah punya penghasilan sendiri. Setelah punya penghasilan sendiri, pasti dong bisa bagi-bagi uangnya kemana-kemana. Kalau dulunya mungkin cuma dikasih oleh orang tua, sekarang udah bisa memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Benar. Cara pembagiannya gimana? Dan antara tadi yang saya tanyain, yang hal yang paling males dari anak kontrakan itu kira-kira apa? Jadi berapa dua pertanyaan ya? Ya, 2 pertanyaan nih, jawab satu-satu. Kita santai aja nih. Pertama, ini si Kandu santai Oh, santai, minum. santai. Sambil minum Oh. es. Ini nggak bisa dibuka ini, tolong dong bukain. Ya, maaf ini repotin nih saya ya. Esnya mah tadi aduh. Ya jadi budak rantau ya. Tambah es. Oke, terima kasih. Gue disiapin dulu. Gue Aduh, lupa gelas. Udah nggak pakai gelas, gak apa-apa kali ya. Gila ini enak bro. Apaan sih? IT. Oke. Ya ini sponsor yang main ini. Ya lanjut Bang Reza ya, boleh. Tadi kira-kira jawabannya apa nih yang bikin saya masih penasaran? Apa tadi itu pertanyaan pembagian? Ya, pembagian Terus, cara menata kehidupan kan gimana tuh setelah merantau gitu. 100% Hmm. dari penghasilan, 20% milik orang lain, 80% milik kita. Berarti tolong dong dijelasin dong. Kan Ya masih banyak intinya pertanyaan. 20% itu milik orang lain, 80% milik kita. 80% proporsinya setengah minimal harus bisa menabung. 20% ya itu pakai senang-senang lah. Oh, boleh nih. Boleh dijabarin nggak nih Jangan, kira-kira nih? jangan lupa tuh senang-senang itu ke Perlu juga ya, puasan perlu diri. juga ya. Jadi gini. Irit kan orang-orang tuh beda-beda loh. Ya, coba Pak. Ada orang irit, ada orang yang mensyukuri nikmat, Ah. ada orang boros, ada orang yang ya udah tiga. Jabarin satu-satu dong. Orang irit sama yang apa tadi? Orang irit, Terus? orang boros, orang mensyukuri nikmat. Ah. Nah kita lebih baik di posisi yang tiga, mensyukuri nikmat. Walaupun adanya seberapa tapi kita tetap mensyukuri Iya. nikmat. Bukan berarti boros ya. Benar. Tapi mensyukuri nikmat itu bukan berarti boros, tapi kita tuh penghasilan apapun yang kita dapat tuh harus dinikmati oleh badan kita. Oke. Dan Jadi kayak kepuasan gitu. tuh nggak bisa dibayar. Tuh. Apalagi usia masih Masih muda. muda dan udah cari kerja sendiri gitu ya. Iya. Nah terus sebagai anak kos nih, Ya. jadi kira-kira apa nih? Ada yang paling bikin males itu kira-kira apa itu? Paling malas tuh ya beres-beres kosan. Beres-beres kosan, oke tadi jadi terjawab ya. Ya. Kenapa tadi kontrakannya berantakan udah ketahuan. Beres-beres kontrakan, terus Jemur baju. Kalau nyucinya mah semangat. jemurnya udah mager gitu ya. Magernya tuh jemurnya tuh. Oke. Terus apa lagi nih? Lagi. Nah terus kayak gini aja nih. Udah itu lah paling. Kalau untuk Setrika lah paling malas ngomong. untuk makan nih, kan kalau dulunya di rumah udah tersedia oleh orang tua, sekarang kan harus kalau nggak beli sendiri masak sendiri. Nah, Bang Reza ini golongan yang mana nih, masak sendiri atau beli sendiri? Gimana feeling sih? Oh, feeling ya, bukan Feeling. keinginan gitu ya. Kalau lagi pengennya masak, ya masak. Seadanya Ya. kadang beli masak mie, masak telur. Iya, bener. Penting kita mensyukuri nikmat itu. Penting kita tuh bisa menikmati. Oke bro. Kadang pun makan pun jangan yang mahal-mahal. Kadang Ah. beli orek tempe sama sayur cukup saya. Tapi kalau Tapi bersyukur kadang itu yang enak mahal banget tuh gitu yang ya. mahal sekaligus Oh. nggak apa-apa. Bener. Kita kali-kali tuh nyoba makanan mahal tuh harus loh. Oh, harus Supaya dulu. tahu. Iya. Iya. Oke ya, jadi sekarang nih pertanyaan terakhir. Lu boleh jadi ketawa gue. Ini pertanyaan terakhir ini ya. Ya. Abang kuliah di jurusan elektro, Ah, dapat S1. Iya. Sekarang kerjaannya di jurusan elektro nggak? ya. Bro ya jawabnya enggak gitu doang tuh salah. Terus kenapa ini? Kenapa? Nah, mungkin dari sini akhirnya Bang Reza bisa menyimpulkan tuh kalau bangku kuliah nggak menjamin pekerjaan kita sama dengan. Bangku kuliah tuh nggak dijamin. Nah, oke, terus Yang penting kita tuh soft skillnya juga ditunjang tuh saat kuliah. benar-benar. Setidaknya kita tidak sesuai prodi nih, Ya. saat bekerja kita masih ada ditunjang sama soft skill. Benar. Soft skill itu bisa dicari di mana? Banyak, organisasi, Oke, siap. apalagi relasi, Mm-mm. itu. Oke, jadi pesan terakhir nih bagi anak-anak yang baru mau kuliah, Untuk ya, kira-kira apa nih Bang Reza?
Kalau Karena sekarang apa? mah beda-beda sih ya. Ya, ini Tapi pribadi, Mas, ya, pribadi ya. pribadi Bang Reza aja. Yang gitu. saya rasakan itu bedanya sama mahasiswa dengan orang biasa itu pertama dari pola pikir, Oke. yang kedua dari pengambil keputusan. Oke, siap. Nah, caranya gimana? Kalau saya pengalamannya ngambil dari organisasi. Oh, dari situ ya jadinya. 4 tahun berorganisasi, pertama dari maba disuruh-suruh sama senior, tapi akhirnya di senior nyuruh-nyuruh orang tuh enak. Oke. Ini bukan ngajarin yang sesat ya. Tapi memang kayak gitu lah. Ya. Oke, jadi kalian tahu ya perbedaan antara anak yang kuliah dengan anak yang tidak. Mungkin tidak jauh beda, tapi ya itu tadi. Salah satunya adalah pola pikir. Mungkin ya karena apa ya, sebuah pengalaman lain dapat di bangku kuliah itu. Sebenarnya kita tuh nggak ada perbedaan sih di lapangan tuh. Orang yang kuliah tuh bisa pintar dari orang yang kuliah loh. Benar. Saya percaya loh. Malahan pengalamannya tuh lebih banyak. Lebih banyak di lapangan gitu dibandingkan dengan mereka yang kuliah gitu ya. Nggak ada jaminan kuliah tuh. Tapi ini hanya sebatas pola pikirnya Bang Reza ya. Nggak bisa dia harus kayak gini semua, nggak bisa. Oke, nih yang terakhir nih. Tadi gua pengen nanya. Tuh nge-vape. Kenapa nge-vape? Emangnya enak? Enak-enak nggak enak sih. Coba enak. Jadi mungkin itu sebuah pilihan lah ya, daripada mungkin dia rokok, main api, mendingan juga main asap ya. Main asap. Masih sama-sama uap toh. Oke. Ini ada rasanya nih. Oh, ada rasanya nih apa? Rasa hot. Oh, ya. Oke, jadi mungkin kalian anak vape tahu lah ya. Jadi kalau saya nggak vape kurang tahu. Jadi oke, ini video yang saya bikin tadi ya buat sebuah pengalaman sebagai seorang mahasiswa yang udah tamat dari Fakultas Unjani. Jadi hal-hal yang dia dapatkan di bangku kuliah itu tadi udah disebutkan juga, dan kita bisa mengambil apa ya, sebuah pengalamannya ya. Jadi penting nggak penting kalian harus nonton video ini. Oke, thank you. Oke, apa pesannya kira-kira? Lanjut. Jangan pernah menyerah, hauslah dengan ilmu. Jangan pernah menyerah, hauslah dengan ilmu. Reza. Ilmu itu bukan dari pendidikan ya, maksudnya bukan masalah dari perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi Ya. di luar pun banyak, tapi kita harus mencari. Pesan dari Bang Reza. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa kalau memang channel ini